Ya kami hubungannya PAN ini menganggap Pak Jokowi itu ya keluarga kita. Udah. Ya. Pak Jokowi owner, udah. Bagi kita. Owner perusahaan bikin. Ketika mulai pembentukan PAN, saya ikut terlibat dalam banyak diskusi yang dulu disebutnya MARA, Majelis Amanat Rakyat, ada Amin Rais di situ, ada Profesor Tuti, ada banyak intelektual di situ. Dan kita ingin mendalilkan waktu itu di awal reformasi, harus ada sebuah partai yang berpikir, namanya Partai Amanat Nasional. Dan itu yang kemudian berubah perlahan-lahan menjadi partai kaum intelektual sebelum jadi partai para selebritis kan. Jadi Partai artis kelihatan sekarang, Sultan artis ini, nasional. Ya. ya, Partai artis partai nasional. artis Partai nasional. artis Iya, iya. nasional. Jadi, bayangin ketua partai sekelas Zulkifli yang baru jadi menteri malah melintang sebagai aktivis itu terbukti memang karena ingin bersembunyi di dalam ketakutan dan menyebutkan bahwa Jokowi adalah CEO segala macam. Jadi kemunafikan itu yang diperlihatkan oleh PAN. Jadi kita mau supaya adalah tokoh-tokoh PAN yang muda-muda itu kritik dong pemimpinmu. Masa kamu disebut sebagai karyawan dari perusahaan yang namanya PAN yang CEO-nya adalah Presiden Jokowi. Ini soal yang menyangkut mental pemimpin. Nah kelihatan bahwa Zulkifli itu adalah dealer bukan leader. Ya, tadi saya teman diskusi saya di Momer namanya Edward Lemanto itu. Dia pakai istilah, memang partai-partai ini nggak ada parpol, yang ada perpol. Saya tanya apa perpol? Perusahaan politik. Jadi sebetulnya memang benar. Jadi partai itu jadi perusahaan politik dan buruhnya itu adalah karyawan dari perusahaan itu sehingga tidak ada sistem demokrasi di situ. Yang ada hierarki. Itu yang dimaksudkan oleh Saudara Zulkifli bahwa PAN itu adalah perusahaan politik. Dia cuma manajer, ada ownernya namanya Jokowi kan. Kan begitu cara berpikirnya. Jadi betapa dangkal pikiran seorang pemimpin partai di dalam sistem demokrasi itu. Yaitu namanya Zulkifli. Ini penghambaan ini. Jadi kalau ditanya kenapa Zulkifli mau menghamba, ya karena dia memang hamba. Kan itu dasarnya kan. Ya kalau hamba ngapain jadi partai politik, ngapain masuk dalam kompetisi yang tidak memerlukan penghambaan. Kan demokrasi itu adalah kemuliaan orang yang ingin memimpin, bukan orang yang ingin menghamba. Jadi dari segi mental udah tahu itu udah ini apa sih PAN itu yang membusuk ya akhirnya orang anggap ya udah itu sebetulnya memang gak ada isinya, itu zong PAN itu tuh. Jadi dari awal kita sebetulnya di ujung pemerintahan Pak Jokowi justru timbul perilaku otentik dari ketua-ketua partai itu kita dapat sekarang. Ya PAN itu ya udah, PAN itu bukan pemimpin, dia cuma manajer dari sebuah perusahaan politik, perpol namanya itu. Dia pada honor. Itu aja. Jadi ada ownernya tuh, dan ownernya itu ada presiden. Padahal ownernya adalah rakyat. Kan PAN itu dipilih oleh rakyat untuk dapat elektabilitas jadi legislator. Sekarang dia bilang enggak, rakyat itu bukan ownernya PAN, ownernya adalah Jokowi. Ini betul-betul ya apa ya kedunguan aja, nggak bisa saya sebutkan dengan cara lain. Karena ketua KPU sama dan sebangun dengan kedunguan para politisi kan. Jadi rakyat memilih seseorang untuk jadi legislator, artinya dia dipilih untuk membuat undang-undang. Undang-undang itu harus dijalankan oleh si kepala pemerintah nanti. Entah dia bupati, wali kota atau gubernur. Sekarang orang yang sama mendua di situ, dia dipilih sebagai legislator, tapi dia juga mendaftar untuk jadi eksekutif kan. Jadi bagaimana rakyat dianggap sebagai oke, rakyat tunggu saya aja, saya akan pilih saya mau jadi legislator atau saya jadi eksekutif. Jadi kacau di situ. Mestinya KPU punya semacam threshold berpikir bahwa kalau Anda dipilih oleh rakyat dan Anda inginkan jadi legislator, jangan Anda bermimpi jadi eksekutif juga. Karena Anda akan keluarin amplop berkali-kali lagi. Di ujungnya Anda pilih itu. Jadi benar-benar kedunguan itu jadi masif di ujung era Pak Jokowi. Benar, itu sebagai institusi, siapa namanya tuh ketua KPU itu yang Hasim itu yang seharusnya juga terpelajar, tapi dia pamerkan kedunguannya itu. Kan dia sebetulnya ditipu oleh ambisi dari ketua-ketua partai yang ingin menunda kesempatan dilantik sebagai wakil rakyat karena dia tidak mau jadi wakil rakyat, dia mau langsung jadi pemimpin eksekutif tuh. Jadi bayangkan misalnya KPU dalam kelas yang sama dengan Zulkifli yang menganggap bahwa ya kalau begitu KPU tunggu aja perintah Jokowi. Kalau Jokowi bilang itu si anggota legislatif itu jangan dilantik dulu karena itu saya lebih perlu dia jadi kepala daerah di tempat yang sama itu. Bahkan KPU bilang oke, kami akan nggak lantik karena. Jadi KPU juga tidak dimiliki oleh demokrasi tapi dimiliki oleh presiden. Padahal KPU itu diselenggarakan untuk menapis kemungkinan jebakan presiden. Akhirnya dia jadi peralatan presiden juga. Jadi KPU ownernya juga ada presiden, bukan rakyat yang memilih. Itu keterangan. Memang ya kan dia belum wakil rakyat, belum dilantik, ya tunggu aja. Bisa ditunda kalau dia ketua jadi eksekutif kepala daerah, ya mungkin dia pilih itu. Memang belum dilantik secara ofisial, tapi kan pemilihannya sudah selesai. Kan angkanya udah keluar bahwa dia dapat 48%, dia dapat 3 juta suara, yang ini dapat 17. Jadi apa artinya pemilihan umum kalau istilah belum dilantik itu ditanggalkan hanya karena kepentingan seseorang atau beberapa orang yang diperlukan oleh presiden untuk jadi wali kota, jadi gubernur, jadi daripada jadi anggota DPR. Kan itu intinya kan. Jadi peternakan politik juga dijalankan oleh KPU melalui perintah ownernya yaitu Jokowi.
Itu akan ada parade nanti itu anggota-anggota DPR yang sudah terpilih tetapi masih menginginkan jadi kepala daerah itu, kendati itu baru bulan November, itu akan rame-rame pergi ke Singapura, ke Malaysia dan menyatakan diri sakit, minta surat sakit supaya jangan dilantik dulu kan. Itu yang akan terjadi kan. Jadi tipu menipu itu. Dan itu yang kita bayangkan bahwa KPU pada akhirnya itu cuma jadi loket untuk mendaftar. Dia tidak punya semacam kemampuan untuk mencegah orang melakukan manipulasi. Bahwa sudah dilantik tetapi belagak sakit supaya tidak dilantik, padahal dia sebetulnya mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Demikian juga sebaliknya tuh. Tokoh-tokoh ini yang mungkin nggak semua punya motif yang sama, tapi kebanyakan mereka itu adalah agen-agennya Jokowi karena menunggu dua pos itu. Pos pertama adalah pos legislatif dan kalau itu pos itu kurang mentereng maka dia pakai pos yang kedua eksekutif. Nanti yang legislatif dia kasih pada orang kedua yang juga akan ada buyback di situ kan. Lu tunggu aja nih, gua nggak mau dilantik, gua mau jadi kepala daerah, jadi suara gua lu ambil di situ tuh, lu bayar sekian kan. Jadi manipulatif itu udah terjadi, korupsi itu ada di dalam pikiran dari para politisi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ya aneh-aneh aja ya. Sulhas lagi. Membahas tentang barang-barang TKW, barang-barang BMI yang ada di luar negeri yang macet itu. Kok bisanya dia bilang yang bahas masalah barang-barang yang mandek di bea cukai itu adalah kelompok Pilpres yang kalah. Maksudnya apa, Pak? Kasus barang-barang PMI itu ya sudah setahun lebih dibahas. Terus kenapa Anda malah menghubungkan dengan Pilpres? Ngaco sampai ini jenengan ini Pak, ngaco gitu. Ngawur. Terus postingan Anda hapus gitu, malu setelah viral kayak gitu. Blunder lagi. Orang bahas barang-barang PMI yang mandek di bea cukai, lalu Anda menghubungkan dengan Pilpres dan bilang kritikan orang-orang yang kalah Pilpres. Aduh, gimana Pak maksudnya nih Pak? Nggak ada hubungannya dengan Pilpres, karena yang dibahas itu ya barang-barang BMI itulah udah setahun lebih. Terus Anda malu setelah postingan Anda viral. Inilah mental-mental pengusaha ini. Pejabat, kalau basicnya pengusaha, yang dipikir itu cuma untung dan rugi gitu. Jadi kalau memilih pemimpin, jangan memilih pemimpin yang basicnya pengusaha. Betul. Beneran. Jadinya yang kayak gini, orang yang dibahas barang-barang PMI yang nggak nyampe-nyampe, kok dihubung-hubungkan dengan Pilpres. Aneh gitu loh. Yap, Sulhas sebagai Menteri Perdagangan memang sangat aneh. Selalu memberikan alasan-alasan yang absurd. Kemarin saja pada saat ditanya wartawan soal kenaikan beras, dan beliau menjawab dengan jawaban yang konyol. Yang disalahkan adalah El Nino akibat alam, dan juga menyalahkan negara terlalu besar sehingga harga beras naik. Saya kira itu adalah jawaban-jawaban yang konyol. Dan kali ini lagi-lagi pengiriman barang yang belum sampai, kemudian yang disalahkan adalah orang-orangnya 01 dan 03. Nah, terkait dengan apa yang ada di video pertama tadi, saya kira Bang Rocky lagi dan lagi menampol habis-habisan Sulhas dan juga Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung bahwa semuanya di dalam kendali Pak Jokowi, baik itu Sulhas maupun ketua KPU dan yang lain-lainnya. Saya kira seluruh perangkat yang ada di negara ini adalah miliknya Pak Jokowi, bukan milik negara ataupun milik rakyat. Seperti itulah faktanya sekarang, bahwa saat ini negara kita yang bernama Indonesia adalah milik kerajaan Jokowi yang hanya dibungkus dengan embel-embel demokrasi, tetapi pada kenyataannya negara kita ini sudah dirubah menjadi sebuah kerajaan oleh Jokowi. Kata-kata yang selalu diucapkan persoalan demokrasi itu hanya tipuan belaka agar kita merasa bahwa negeri kita saat ini baik-baik saja. Tapi kenyataannya semakin miris dengan apa yang terjadi di negeri kita ini, apalagi ditambah keberlanjutan terpilihnya Prabowo dan Gibran. Saya kira semakin hancur lagi. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Tetapi kita selalu berdoa saja bagaimana agar Indonesia, negara kita yang tercinta, tetap baik-baik saja dan menjadi negara yang maju dan tidak ada lagi kekisruhan-kekisruhan yang terjadi ke depannya. Baiklah, saya kira hanya itu.
Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.